3 prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on the deliver sales atau COD sales. Prosedur penerimaan cash dari credit card sales. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dan pembeli. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang sudah disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang tersebut yang telah dibayar harga kepada pemberi. Yang kelima, fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan, otorisasi penjabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen yang digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas, cash credit tab. Merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung. Yang ketiga, credit card slips. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan tersebut yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam bentuk penjualan COD. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti store bank. Bukti store bank dibuat 3 lembar dan diserahkan kepada bank. 2 lembar tembusan diminta kembali kepada bank dan ditandai cap sebagai bukti penyerahan kas ke bank. Yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringis harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial dan mencatat pokok harga bunga. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan. Kartu persediaan itu digunakan, kayak banyak yang nanya sih, kartu persediaan itu digunakan untuk apa? Jadi untuk mencatat berkurangnya harga pokok yang dijual. Kalau kartu gudang itu untuk kayak misalnya ada barang dari gudang terus kita kirim balik ke sana gitu ya.